Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widu Setiawan dari Prodi Permesinan Kapal, nomor NIT 19.2.12.043. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktuator. 1. Aktuator piston pneumatik. Aktuator piston pneumatik dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya adalah drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara diterapkan, gerakan beradaptasi dengan tipenya, apakah itu linier atau berputar. Aktuator ini berisi piston yang membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Pada dasarnya ini menjaga udara tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Keuntungan dari aktuator piston pneumatik adalah konstruksinya yang sederhana, kapasitas tinggi dan torsi rendah, dapat dioperasikan pada suhu tinggi, kekakuan tinggi dan beat yang sangat cepat. Sedangkan kekurangannya adalah butuh pegas dan aksesoris tambahan dan aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Positioner juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. Aktuator motor listrik. Dari namanya sudah jelas bahwa aktuator ini menjadi motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Keuntungan dari aktuator ini adalah memiliki desain yang rapat dan kekakuannya sangat tinggi. Karena itu tidak ada pipa untuk suplai tekanan yang perlu dipasang. Selain memiliki kapasitas tinggi untuk masalah-masalah, sayangnya ia memiliki kelemahan yaitu biaya yang mahal, nggak punya sistem keamanan ketika ada komponen yang rusak, serta kecepatan throttling yang rendah dan terbatas. Aktuator elektrohidrolik. Prinsip kerja dari aktuator ini menggunakan hukum Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dan suatu wadah. Ini berarti bahwa keseluruhan sistem bekerja ketika hukum Pascal diterapkan. Untuk keuntungan, aktuator ini memiliki kelakuan tinggi dan daya output, perlambatan bagus dan bela yang cepat. Kerugian aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. Aktuator diafragma dan pegas. Aktuator ini dapat berperan sebagai direct acting, yang artinya dapat mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari bawah diafragma. Hasil dari proses ini adalah kompresi udara terjadi ketika pasukan tekanan berkurang, mendorong batang penggerak kembali. Keuntungan dari sistem ini adalah biaya yang rendah tanpa pistioner, tetap dapat melakukan proses pelambatan. Apakah Anda memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang salah? Dapat bekerja pada tekanan rendah, dapat menyesuaikan kondisi dan perawatan yang mudah. Sedangkan kelemahan aktuator ini adalah ukurannya yang besar dan bobot yang berat dan kemampuan output terbatas. 5. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Aktuator ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah penggunaan pegas. Setelah memeriksa katup atau setelah daya yang dilepaskan, pegas dilepaskan dan katup digerakkan. Sedangkan keuntungan menggunakan aktuator ini adalah ringan dan ringkas, gak perlu penyusunan pegas, gak perlu komponen mahal, memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang rusak, tidak memiliki segel poros dinamis atau blok konektor, batang konvensional dan desain terintegrasi dengan aksesoris. Namun aktuator ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan pasokan tekanan tinggi 2,8 bar atau lebih dan perlu positioner untuk proses perlambatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.